Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Oke, hari ini kita akan belajar perubahan bentuk energi dan kewajiban menghemat sumber daya alam dari tema 2 subtema 2 kelas 4 SD. Tujuan pembelajaran 1, siswa dapat mengidentifikasi perubahan energi. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara menghemat sumber daya alam dan energi listrik. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan pengaruhnya. Energi merupakan sumber penggerak tubuh kita. Energi sangat berguna untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, masih ingatkah kamu contoh sumber energi yang ada? Ada sumber energi dari matahari, angin, air, gas, minyak bumi, listrik, kayu, batu bara, dan baterai. Masih ingat kan kalian? Nah, berikut adalah jenis-jenis energi yang dapat dihasilkan oleh sumber-sumber energi. Contohnya energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi bunyi, energi listrik, dan energi kimia. Kita akan membahasnya ya. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Perubahan energi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang pertama adalah energi listrik berubah menjadi energi panas. Apa ya? Pasti kalian sudah tahu. Nah, berikut adalah contohnya, yaitu setrika, kompor listrik, microwave, dan juga penanak nasi atau biasa kalian sebut magic jar. Perubahan energi yang kedua adalah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, di sini ada kipas angin. Nah, itu kan setelah diberi listrik maka dia akan bergerak sama seperti blender. Itu adalah contoh yang kedua. Perubahan energi yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu, kemudian ada gawai atau yang sering kalian sebut handphone, dan kemudian ada televisi. Perubahan energi yang keempat adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya adalah radio, kemudian gitar listrik. Nah, nanti kalian bisa cari contoh yang lainnya ya. Kemudian perubahan energi yang kelima adalah energi gerak menjadi energi listrik. Dan ini dia contohnya. Ini adalah pemanfaatan air untuk diubah menjadi listrik. Aliran air digunakan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Nah, kemudian perubahan energi yang keenam adalah energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Dan juga ini ada remote dan lain-lain. Perubahan energi yang ketujuh adalah energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya adalah makanan yang dimakan sebagai sumber energi bagi tubuh. Dan ini juga termasuk minuman ya. Nah, sekarang bisakah kalian menyebutkan peralatan listrik lain beserta perubahan energi yang terjadi seperti tadi yang sudah kita bahas? Nah, kalian sudah tahu bahwa energi listrik dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Listrik digunakan untuk menyalakan peralatan listrik di rumah.
Dalam penggunaannya, energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Serem ya? Nah, bahaya yang ditimbulkan misalnya jika tersengat listrik atau terjadi korsleting listrik akan menyebabkan kebakaran. Kalian pasti tidak mau kan? Nah, maka dari itu kita harus mengetahui cara aman menggunakan peralatan elektronik. Nah, ini dia caranya. Yang pertama, kalian harus pastikan tangan dalam keadaan kering saat menggunakan peralatan elektronik. Kemudian, pastikan tidak ada air pada steker maupun stop kontak. Yang ketiga, jangan menyalakan peralatan elektronik saat ada kabel yang terkelupas atau dalam keadaan basah. Kemudian, jangan memasukkan barang apapun selain steker ke dalam stop kontak. Yang kelima, jika akan melepas steker, tariklah stekernya dan jangan kabelnya, sebab akan membuat kabel putus dan itu bisa menyebabkan korsleting dan juga tersetrum. Yang keenam, jangan pernah meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala, sangat berbahaya. Nah, sumber daya alam yang ada di sekitar kita merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat sumber daya tersebut demi generasi selanjutnya. Nah, kewajiban menghemat sumber daya listrik diantaranya adalah yang pertama, wajib mematikan lampu ketika siang hari atau ketika tidak menggunakannya. 2. Wajib menggunakan peralatan elektronik dengan secukupnya. 3. Wajib beralih ke lampu hemat energi. 4. Wajib mematikan televisi jika tidak ditonton. Dan yang kelima, wajib menggunakan listrik dengan bijak. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita sekali lagi merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat sumber daya tersebut demi generasi selanjutnya. Nah, kewajiban menghemat sumber daya alam diantaranya adalah yang pertama, wajib menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk hal-hal yang bermanfaat. 2. Wajib menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, wajib menggunakan energi alternatif yang bisa diperbaharui. Dan yang keempat, wajib merawat dan melestarikan sumber daya alam. Yang kelima, wajib menggunakan peralatan dan teknologi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Yang keenam, wajib menghemat penggunaan kertas dan menggantinya dengan yang lain seperti e-book, menyimpan dokumen secara digital, menggunakan email, cloud, dan lain-lain. Nah, semoga kalian sudah tahu ya apa yang harus dilakukan berkaitan dengan sumber daya alam yang kita miliki. Demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini, dan semoga anak-anak tetap semangat untuk mencari informasi dan belajar ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah.